Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aini Masruro dan Mbak Dewi Zulaika dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kita hari ini yaitu neobehaviorisme, perilaku radis, dan masalah perilaku. 1. Neobehaviorisme jadi merupakan gabungan antara behaviorisme dan logika positivisme. Logika positivisme mengacu pada filsuf Diwinya pada tahun 1924 yang menyatakan bahwa rumusan teoritis bersumber dari pengamatan empiris dan fakta-fakta yang empiris. Logika positivisme meyakini ada dua sains, yaitu sains empirik dan sains teoritis. Sains empirik adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang empiris. Sains teoritis yaitu penjelasan-penjelasan rasional terhadap hasil pengamatan. Karakteristik atau ciri neobehaviorisme. 1. Teori yang sesuai dengan logika positivisme. 2. Istilah teoritis didefinisikan secara operasional. 3. Penelitian terhadap binatang dilakukan jika pengontrolan variabel lebih mudah dibanding manusia. 4. Proses belajar merupakan mekanisme individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan inilah tokoh-tokoh yang berpengaruh besar terhadap neobehaviorisme. 1. Ada Edward C. Tolman. 2. Clark L. Hull. Edward C. Tolman lahir pada Massachusetts pada tanggal 14 April 1886, meninggal pada tahun 1859. Awal ketertarikan Tolman terhadap psikologi yaitu pada saat mengikuti kursus oleh Robert Yerkes membaca buku William James berjudul Principle of Psychology saat menjadi mahasiswa di Harvard University dan mendapat gelar doktor pada bidang psikologi. Hasilnya, pemikiran Tolman paling dikenal proporsive behaviorisme dan intervening variable. 2. Clark L. Hull melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa teorinya dapat memprediksi perilaku. Karya-karyanya Matematika Deduktif Theory of Rate Learning pada tahun 1940 dan Principle of Behavior pada tahun 1943. Teori belajar behaviorisme, prinsip-prinsip utama teorinya yaitu 1. Reinforcement adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada. 2. Dalam mempelajari hubungan S dan R yang perlu dikaji adalah peranan dari intervening variable atau yang juga dikenal sebagai unsur O, organisme. 3. Proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Latar belakang munculnya neobehaviorisme. Neobehaviorisme ini muncul karena ketidakpuasan seseorang Tolman terhadap teori yang dikemukakan Watson dan mengembangkan teori baru yang disebut neobehaviorisme. Ketidaksepakatan seorang Tolman. 1. Behaviorisme Watson kurang sensitif pada kenyataan kehidupan sehari-hari. 2. Watson lebih menekankan pada molecular behavior. 3. Tolman menganggap penting tujuan dalam menjelaskan perilaku daripada prinsip stimulasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Dewi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aini, yaitu yang kedua adalah perilaku radis. Di sini tokoh yang sangat berperan adalah Skinner. Skinner menolak laporan empiris ilmiah dan neo-behavioris dari teori-teori psikologis. Skinner mengakui bahwa gagasan variabel intervensi yang didefinisikan secara operasional dapat menghasilkan prediksi empiris baru. Behaviorisme radikal Skinner menandai kembalinya ke bentuk positivis dan induktivis.
dari behaviorisme yang diperjuangkan oleh Watson, dengan penekanan pada kontingensi penguatan respons dari koneksi stimulus-respons. Skinner menghindari teori dan menolak metode deduktif hipotetis yang dikemukakan oleh Tolman dan Hull. Beliau berpendapat bahwa eksperimen yang signifikan dalam psikologi tidak perlu dipandu teori, tetapi dapat dilanjutkan melalui akumulasi induktif hukum fungsional yang berhubungan dengan rangsangan dan respons yang dapat diamati atau perilaku dan pengaturan. Pada tahun 1948, dulu Skinner menerbitkan Walden II, sebuah novel tentang komunitas yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip modifikasi perilaku. Brave New World, karya Huxley dan Walden Utopia, Henry David Thoreau, pada tahun 1971, Skinner menerbitkan Beyond Freedom and Dignity. Di mana ia menolak gagasan kebebasan manusia sebagai tahyul yang menghambat penerapan metode sains untuk mengontrol perilaku manusia. Skinner adalah psikolog abad ke-20 yang paling terkenal pada masanya, baik untuk pencapaian ilmiahnya yang luar biasa maupun untuk kepribadian publiknya yang kontroversial. Skinner tetap aktif secara intelektual sampai kematiannya pada tahun 1990. Yang ketiga adalah masalah perilaku. Pada akhir Perang Dunia yang kedua, banyak psikolog mempertanyakan anggapan behavioris bahwa semua atau sebagian besar psikologi dan perilaku manusia dapat dijelaskan dalam kerangka teori umum pengkondisian berdasarkan studi eksperimental tentang tikus dan merpati. Pada tahun 1950 sampai 1960-an, teori behavioris yang didasarkan pada pengkondisian semakin diserang, baik dari segi ruang lingkupnya dan prinsip-prinsip dasar teori pengkondisiannya. Pada waktu itu, kritikan Chomsky terhadap Skinner, Noam Chomsky mengajukan klaim kepada Skinner bahwa kompleksitas perilaku verbal dapat dijelaskan dalam istilah rangsangan diskriminatif, dan sejarah penguatan menjadi kritik yang menghancurkan. Dalam review terkenal dari buku Skinner dalam bahasa pada tahun 1959, Chomsky berpendapat bahwa konsep dasar Skinner tentang stimulus, respons, dan penguatan dapat didefinisikan secara objektif hanya dalam eksperimen yang dikontrol secara ketat dan tidak dapat diperluas untuk
akomodasi perilaku verbal yang kompleks. Chomsky meragukan bahwa teori behavioris dapat menjelaskan fakta luar biasa bahwa semua anak normal memperoleh tata bahasa yang pada dasarnya sebanding dengan kecepatan yang luar biasa. Berdasarkan pada kumpulan data yang sangat terbatas, menurut Chomsky, kemampuan anak dalam menguasai tata bahasa sangat pesat. Chomsky menyatakan bahwa tidak ada teori behavioris yang dapat menjelaskan struktur tata bahasa atau produktivitas dan kreativitas bahasa. Dan pengikut Chomsky berpendapat bahwa referensi tidak dapat dijelaskan dalam hal pengendalian stimulus karena salah satu ciri khas bahasa adalah bahwa ia tidak terikat pada stimulus. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sesi tanya jawab kita buka di grup WA. Saya dan Mbak Aini akan berusaha untuk menjawab apa yang kalian tanyakan kepada kami. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.